Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang pola organisasi dan manajemen. Saya akan memperkenalkan diri saya dan dua rekan saya. Saya Nurul Nur Komariah dan dua rekan saya. Nama saya Fitriani Komairoh dan rekan saya. Saya Anggita Mardana Rulita. Pola organisasi dan manajemen. Pola organisasi adalah bentuk susunan dari sekelompok orang dalam mencapai tujuan bersama. Pola organisasi dibagi menjadi dua, formal dan informal. Pola organisasi formal adalah kumpulan dari dua orang atau lebih yang mengikatkan diri dengan suatu tujuan bersama secara sadar serta dengan hubungan kerja yang rasional. Contohnya, sekolah dan perseroan terbatas. Organisasi informal adalah kumpulan dari dua orang atau lebih yang terlibat pada suatu aktivitas serta tujuan bersama yang tidak didasari. Contohnya, arisan ibu-ibu dan camping dengan teman. Pola manajemen, yaitu upaya pengembangan cara pengelolaan tradisional ke pola yang lebih profesional atau bisa disebut modern, konsisten dalam menjalankan kaidah-kaidah manajemen secara terpadu. Next. Merancang lingkup kerja dan kaitan kerja. Lingkup kerja mengkaji masalah perilaku organisasi yang meliputi pembahasan mengenai perilaku individu. Ruang lingkup hanya terbatas pada dimensi internal dari suatu organisasi. Lingkup kerja dirancang agar pekerjaan berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang telah diharapkan. Kaitan kerja adalah hubungan antara pekerja dan pengusaha. Setelah terjadinya perjanjian oleh pekerja dan pengusaha, di mana pekerja menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada pengusaha dengan menerima upah dan di mana pengusaha menyatakan kesanggupannya untuk memperkerjakan pekerjaan dengan membayar upah. Di sini dapat disimpulkan bahwa kedua belah pihak sudah menyetujui semua persyaratan atau pasal-pasal yang ada di perjanjian tersebut. Dan kedua belah pihak tersebut juga harus memenuhi kewajibannya masing-masing. Seperti pengusaha yang harus memenuhi kewajibannya untuk memberikan gaji yang sepadan dari pekerjaan yang telah dikerjakan oleh pekerja. Dan pekerja sendiri pun harus menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian yang ada dan secara maksimal. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, yakni isi pekerjaan dan hasil pelaksanaan pekerjaan. Isi pekerjaan meliputi hal-hal mengenai, di sini ada 5 poin. Yang pertama, pembuatan perjanjian pekerjaan. Yang dimaksud adalah adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja. Poin kedua, kewajiban pekerja adalah pelaku kerja melakukan pekerjaannya. Hal ini merupakan hak dari pengusaha atas pekerjaan tersebut. Poin ketiga, kewajiban pengusaha, yaitu kewajibannya membayar upah kepada pekerja sekaligus merupakan hak dari si pekerja. Untuk poin keempat, berakhirnya hubungan kerja, dan poin terakhir, cara penyelesaian perselisihan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Selanjutnya, hasil pelaksanaan pekerjaan. Hasil pelaksanaan pekerjaan mencakup laporan dari pekerjaan yang telah dilakukan, baik atau buruk, berhasil atau gagal. Hasil pelaksanaan pekerjaan selalu memiliki nilai positif atau negatif. Kemudian hasil tersebut akan dipertanggungjawabkan dengan bijak.
dan menjadi tolak ukur bagi setiap individu yang melaksanakannya agar menghasilkan pekerjaan yang lebih baik. Selanjutnya, lingkup kerja merupakan lokasi di mana orang-orang yang mempunyai visi dan misi yang sama guna mencapai tujuan bersama. Hal-hal yang dilakukan guna mencapai visi suatu organisasi antara lain yang pertama adalah pemberdayaan keahlian anggota organisasi, pengembangan keuangan mikro, pelayanan keuangan mikro dilakukan melalui lembaga perbankan dan non-perbankan, pengembangan agrobisnis dilakukan melalui kegiatan pemasaran pembayaran. Pengembangan sarana dilakukan dengan penyediaan fasilitas seminar dan lain-lain. Produk dan sarana produksi, dan yang terakhir, komunikasi pembangunan dilakukan dengan member informasi di berbagai sektor. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, desain kembali jajaran kerja. Job redesign atau mendesain ulang pekerjaan yaitu mengacu pada perubahan kerja yang meningkatkan kualitas atau produktivitas kerja. Job redesign merupakan cara yang unik untuk meningkatkan efisiensi organisasi. Next. Dalam mendesain organisasi, ada 4 keputusan dasar yang perlu diambil. Yang pertama adalah pembagian pekerjaan, yaitu sistem produksi yang sangat kompleks dipecah menjadi serangkaian tugas dan masing-masing pekerja berspesialisasi dalam tugas tersebut. Misalnya, di pabrik garmen, setiap bagian operasi menghasilkan satu bagian item dari pakaian. Contohnya seperti lengan baju dan lubang kancing. Pembagian tugas ini memungkinkan produksi lebih cepat dan lebih murah daripada jika satu orang menyelesaikan setiap pakaian secara individu. Pembagian tugas memungkinkan para pekerja untuk dapat meningkatkan produktivitas dan meningkatkan kualitas produk jadi. Yang kedua, pendelegasian wewenang atau authority delegation, yaitu bentuk pelimpahan wewenang dan tanggung jawab formal kepada orang lain untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Contohnya, dalam suatu organisasi, direktur utama memiliki tugas untuk memberikan pengarahan kepada stafnya dalam hal kinerja setahun ke depan. Namun, di hari yang sama, beliau juga mendapatkan undangan untuk menghadiri rapat, sehingga direktur utama tersebut tidak bisa hadir terhadap rapat tersebut. Akhirnya, direktur utama memberikan wewenang kepada wakilnya untuk menghadiri seminar tersebut. Yang ketiga, pengelompokan tugas atau departmentalization, yaitu mengelompokkan tugas atau kerja dengan fungsi yang sama dengan kegiatan sejenis dengan tujuan untuk membentuk suatu organisasi. Contohnya seperti departemen produk atau jasa, departemen wilayah, departemen langganan, atau proses, dan lain-lain. Yang keempat, terkait dengan span of control, yaitu rentang kendali, pengontrolan kinerja karyawan yang dilakukan pengawas atau manajer. Contohnya, perbandingan jumlah pejabat bawahan yang harus diawasi oleh pengawas yang bekerja pada proyek. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.